Jody masih belum mau berbicara. Aku semakin penasaran. Siapa sebenarnya orang yang Jody maksud? Aku memikirkan beberapa orang yang aku tahu cukup dekat dengan Jody. Ada Tina, salah seorang teman kampus kami yang memang kadang sering ikut kumpul bersama kami bertiga. Tina juga pernah jalan bareng Jody, karena Tina memang tinggal satu kompleks dengan kami. Atau ada Claudia, gadis pintar yang punya hobi yang sama dengan Jody. Claudia dan Jody suka pergi ke perpustakaan bersama, karena mereka sama-sama hobi baca. Namun dari semua cewek-cewek itu, tidak ada seorang pun yang benar-benar dekat dengan Jody. Lalu, siapakah orang yang Jody maksud sebenarnya? Simak kisah ini selanjutnya ya. Namun sebelumnya, saya ingin mengucapkan selamat datang di channel saya. Terima kasih sudah mampir. Terima kasih juga sudah subscribe, udah like, udah komen, and udah share. Dan bagi yang baru mampir, seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan klik tanda lonceng untuk menyaksikan video-video menarik lainnya di channel ini. Terima kasih banyak kepada seluruh subscriber setia saya. Terima kasih atas kesetiaannya. Terima kasih atas segala saran, masukan, motivasi, dan dukungannya selama ini. Sekali lagi, terima kasih. Selamat menikmati dan semoga terhibur. Salam sayang selalu buat kalian semua. Hari-hari selanjutnya, Jody jadi sedikit menjaga jarak dariku. Aku mencoba untuk mengerti. Mungkin dia butuh waktu untuk bisa mendekati gadis impiannya, siapapun itu. Aku lebih sering menghabiskan waktu berdua bersama Tiana. Aku juga sudah menceritakan pada Tiana tentang Jody yang ternyata tidak menyukainya. Tiana terlihat kecewa, namun ia berusaha untuk bisa menerima semua itu. Siapapun itu, semoga dia bahagia ya Raka, ucap Tiana dalam usahanya untuk mengikhlaskan hal tersebut. Ya, anggukku mantap, karena aku juga sedang berusaha untuk mengikhlaskan hal tersebut. Siapapun orang yang beruntung tersebut, orang yang bisa membuat Jody jatuh cinta, semoga saja Jody bisa bahagia dengannya. Jody mungkin tak ingin lagi terbuka padaku, terutama tentang cinta, karena aku pernah salah mendefinisikan tentang ceritanya padaku. Aku pikir Tiana orang yang ia maksud, tapi ternyata bukan. Aku mulai merasa kesepian, terutama karena Jody sudah tidak pernah lagi main ke kamarku. Dan setiap kali aku mencoba ke kamarnya, Jody selalu saja sudah tertidur. Tiba-tiba saja ada jarak antara aku dan Jody, dan aku merasa kehilangan dia. Aku yakin, mungkin saat ini Jody sedang sibuk dengan gadis impiannya itu, dan aku mencoba untuk mengerti. Kenapa sekarang Jody semakin jauh dari kita ya Raka? Tanya Tiana suatu pagi di kantin. Aku juga nggak tahu Tia, jawabku lemah. Tapi kalian kan tinggal serumah Raka, masa iya kalian nggak pernah ngobrol sama sekali? Tanya Tiana lagi. Aku menggeleng ringan. Sepertinya Jody memang sengaja menghindariku, jelasku. Kenapa? Tanya Tiana dengan sedikit mengerutkan kening. Aku nggak tahu Tia. Tiba-tiba saja Jody berubah sejak aku cerita tentang kamu malam itu.
Jelasku lagi. Kali ini Tiana terdiam. Sepertinya kami sudah kehilangan bahan untuk dibicarakan. Sejak Jody gak pernah lagi ngumpul bersama kami memang lebih banyak diam. Kamu kenapa sih, Jod? Tanyaku. Ketika akhirnya aku punya kesempatan untuk berbicara berdua dengannya. Sore itu aku sengaja masuk ke kamar Jody. Aku nggak kenapa-kenapa, jawab Jody. Ia berpura-pura sibuk dengan gawainya. Kalau nggak kenapa-kenapa, lalu mengapa kamu menghindariku? Mengapa kamu nggak pernah lagi ngumpul bareng aku dan Thea? Tanyaku lagi. Aku hanya gak mau mengganggu kebahagiaan kalian berdua, balas Jody. Kebahagiaan apa maksud kamu? Tanyaku heran. Aku tahu, kalian berdua sebenarnya saling suka kan? Tapi karena ada aku, selama ini kalian selalu berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Untuk itulah aku menjauh. Aku tidak ingin menjadi penghalang bagi kalian berdua. Jelas Jody. Kamu jangan ngarang deh, Jod. Maksud kamu apa? Jelas-jelas kalau Tiana itu menyukai kamu. Dan aku tidak punya perasaan apa-apa pada Thea. Ucapku sedikit lantang. Kamu gak usah pura-pura lagi, Raka. Kamu sebenarnya suka kan sama Thea? Dan Thea juga suka sama kamu. Tapi karena kamu kira kalau aku menyukai Tiana, kamu pun mencoba sok jadi pahlawan dengan mencoba menyatukan aku dengan Thea. Balas Jody ikut bersuara lantang. Cerita apa lagi itu, Jod? Kamu jangan suka menyimpulkan sesuatu hanya berdasarkan penilaian kamu semata. Kamu bisa tanya langsung kok sama Tiana kalau dia sebenarnya menyukai kamu. Dan sekali lagi aku tegaskan, kalau aku tidak punya perasaan apa-apa pada Thea. Ucapku tegas. Tapi sudah aku katakan kalau aku tidak menyukai Thea. Aku rasa hal itu sudah cukup jelas. Balas Jody ikut tegas. Lalu siapa sebenarnya gadis yang kamu maksud? Tanyaku akhirnya. Gadis? Aku tak pernah mengatakan kalau orang yang aku suka adalah seorang perempuan, balas Jody. Maksud kamu? Tanyaku heran. Sepertinya Jody keceplosan. Sudah, lupakan saja, jawab Jody salah tingkah. Ini yang aku tidak suka dari kamu, Jod. Kamu tidak pernah mau jujur samaku. Bahkan kamu gak pernah jujur dengan dirimu sendiri, ucapku. Mudah bagi kamu berkata seperti itu, Raka, karena kamu tidak merasakan bagaimana susahnya menjadi aku. Berat, Raka. Aku bahkan membenci diriku sendiri karena itu, balas Jody. Kamu membenci dirimu sendiri? Karena apa, Jody? Tanyaku semakin tidak mengerti. Jody menarik napas berat beberapa kali. Aku menyukai seorang cowok, Raka, ucap Jody akhirnya. Aku jatuh cinta pada laki-laki. Dan itu berat, Raka, lanjut Jody dengan nada pilu. Oh, aku menghempaskan napas. Entah merasa lega atau merasa sakit. Menyadari kalau Jody justru menyukai laki-laki, aku merasa lega. Setidaknya, aku semakin punya harapan untuk bisa mendapatkannya. Namun aku merasa sakit, karena bisa saja Jody menyukai laki-laki lain, bukan aku. Aku tidak pernah ingin terlahir seperti ini, Raka.
Aku juga ingin seperti laki-laki pada umumnya, jatuh cinta pada perempuan, pacaran dengan perempuan. Tapi kenyataannya, aku tak pernah merasakan hal itu. Aku justru jatuh cinta pada laki-laki. Jody berucap lagi dengan nada yang semakin pilu. Suaranya mulai parau. Lalu siapa laki-laki yang telah membuatmu jatuh cinta itu, Jod? Tanyaku akhirnya, setelah untuk beberapa saat kami saling terdiam. Jody menarik napas lalu menghempaskannya dengan berat. Aku tak bisa mengatakannya padamu, Raka, balas Jody. Kenapa? Tanyaku. Kali ini Jody menatapku, matanya sendu. Karena aku tidak ingin kehilangan dia sebagai sahabat, ucapnya pelan. Aku terkesiap. Aku mencoba untuk tidak percaya. Satu-satunya laki-laki yang menjadi sahabat Jody hanyalah aku. Kamu tidak akan kehilangan apapun jika kamu berani untuk lebih jujur, Jod, ucapku akhirnya. Jody terdiam, dan kediamannya itu cukup membuat aku semakin mengerti. Kamu bukan satu-satunya laki-laki yang menderita karena terlahir berbeda, Jod. Suaraku berat. Aku juga merasakan hal yang sama. Aku juga tidak bisa jatuh cinta pada perempuan. Sama seperti kamu, aku juga telah jatuh cinta pada laki-laki. Dan laki-laki itu adalah sahabatku sendiri. Lanjutku. Jody menatapku. Ia seperti tak percaya dengan apa yang baru saja aku ucapkan. Maksud kamu? Tanyanya heran. Ya, aku jatuh cinta sama kamu, Jody. Sudah sejak lama. Mungkin kamu tidak pernah menyadarinya. Jelasku kemudian. Lalu mengapa kamu berusaha untuk mendekatkanku dengan Tiana? Tanya Jody. Karena aku pikir kamu memang menyukai Tiana. Dan Tiana juga dengan terang-terangan mengatakan padaku kalau ia menyukai kamu. Jadi, meskipun hatiku sakit karena itu, aku pun berusaha untuk membuat kalian menyatu. Jelasku lagi. Lalu bagaimana dengan kamu? Siapa laki-laki yang telah membuat kamu jatuh cinta itu, Jod? Tanyaku melanjutkan. Laki-laki itu adalah sahabatku sendiri, yaitu kamu, Raka. Aku jatuh cinta sama kamu, Raka. Jawab Jody sedikit terbata. Lalu kenapa kamu tiba-tiba saja menghindariku? Tanyaku selanjutnya. Karena aku pikir kamu justru menyukai Tiana. Dan setelah aku tahu kalau Tiana menyukaiku, aku berusaha untuk menghindarinya agar kalian berdua bisa lebih dekat dan lebih punya banyak waktu. Jelas Jody. Dan sebenarnya aku sengaja menghindari kamu agar aku tak terlalu merasa sakit. Aku tak ingin mendengar cerita kamu tentang Tiana, Raka. Aku juga berusaha untuk memupus perasaanku padamu karena aku merasa aku sudah tidak punya harapan untuk bisa memiliki kamu. Lanjut Jody lagi. Dan kali ini aku terdiam. Sungguh semua itu di luar dugaanku. Ternyata selama ini aku dan Jody memendam perasaan yang sama. Namun karena kedekatan kami selama ini membuat kami tidak pernah menyadari hal tersebut. Hari-hari selanjutnya tentu saja menjadi berbeda bagi kami berdua.
Aku dan Jody pun sepakat untuk menjalin hubungan asmara. Kami sudah saling terbuka dengan perasaan kami masing-masing. Hari-hari kami jadi lebih berwarna dan terasa indah. Kedekatan kami bukan lagi hanya sebatas sahabat, tapi lebih dari itu. Bahkan sekarang, Jody sudah hampir setiap malam tidur di kamarku. Kami selalu menghabiskan waktu berdua setiap malamnya. Dan hal itu sungguh terasa indah dan benar-benar mampu menumbuhkan bahagia di hati kami berdua. Namun seperti kebanyakan kisah cinta sesama jenis, hubungan kami pun menghadapi berbagai rintangan dan halangan. Lalu, mampukah kami berdua menghadapi segala rintangan tersebut? Akankah kami tetap bisa bersama selamanya? Simak kelanjutan kisah ini di channel ini ya, atau bisa langsung klik linknya di deskripsi video ini. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Semoga terhibur. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam sayang selalu buat kalian semua.